Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Umat Tuhan, ibadah minggu sesudah Natal di rumah saat ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah minggu sesudah Natal saat ini dilaksanakan dalam terang tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Bacaan Alkitab dibacakan dari Lukas 2 ayat 22 sampai yang ke-40.
Markus 12 ayat 30 hingga 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sukacita atas kehadiranmu seharusnya menyemangati kami untuk semakin berbagi kebaikan sebagai wujud kasih-Mu melimpahi kami. Namun harus kami akui dan sadari bahwa kami sering gagal mewujudkan panggilan itu. Ampunilah kami dan bantulah kami dalam keterbatasan manusiawi kami agar dapat memenuhi undangan-Mu ini. Demi Kristus kami memohon. Amin. Hai orang yang bertobat, terimalah anugerah Allah melalui kesaksian Zakaria pasal 8 ayat 8 yang menyatakan anugerah kepada kita demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus. Natal telah menyapa kami, tetapi hati kami tetap rindu untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur dengan sapaan firman-Mu. Maka saat ini tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, hati kami dimampukan mengerti maksud Engkau dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 yang demikian sabda Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan,
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati sebanyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang untuk menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi ini kita banyak berdiam di rumah, dan salah satu media sosial yang cukup menarik dan hampir selalu diakses oleh banyak orang adalah YouTube. Salah satu channel yang saya cukup sering melihat dan cukup senang dengan isinya adalah Soldier Coming Home atau Troops Coming Home kalau nggak salah itu judulnya. Jadi itu adalah sebuah channel yang menceritakan bagaimana tentara Amerika setelah sekian lama ditugaskan di negara-negara lain seperti di Irak, Afghanistan, atau bahkan di negara-negara lain di mana ada pusat ketentaraan atau pusat militer Amerika di situ, mereka ditugaskan di situ beberapa tahun lamanya, dan kemudian mereka diberi kesempatan untuk pulang bertemu dengan keluarganya. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah para tentara yang pulang ini biasanya akan melakukan berbagai hal lucu di dalam rangka bertemu dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Kalau tentaranya masih muda ya dengan bapak atau ibunya. Ada yang menyamar jadi badut, ada yang menyamar jadi tukang pos, ada yang menyamar menjadi tukang antar makanan. Mereka berusaha melakukan sesuatu yang lucu, melakukan sesuatu yang menarik, bahkan kemudian mereka membawa banyak barang. Ada yang bawa boneka beruang yang besarnya mungkin seukuran manusia, ada yang membawa makanan dalam jumlah banyak, ada yang membawa hadiah-hadiah lainnya supaya keluarganya senang. Tapi saudara-saudara, yang menarik untuk diamati adalah dalam channel itu seringkali ditayangkan keluarganya itu ketika menerima hadiah. Jadi ketika tukang antar makanan, bawa hadiah, terima hadiah, mereka memang senang tetapi biasa saja. Senang tetapi tidak terlalu excited begitu, dan itu berubah 180 derajat ketika mereka tahu siapa yang mengantar. Ketika mereka tahu bahwa di balik boneka besar itu adalah ayahnya, ketika di balik makanan yang setumpuk itu adalah suaminya, sukacita mereka menjadi sangat besar. Mereka tidak lagi peduli dengan bonekanya, bahkan beberapa itu dikasih boneka panda yang besar itu bonekanya dibuang demi bisa memeluk ayahnya yang baru datang. Mereka menaruh makanannya di meja, eman-eman kalau dibuang gitu, ditaruh di meja, dan kemudian memeluk suaminya yang baru datang. Mereka melupakan semua yang ada yang dibawa barang-barang hadiah. Mereka lebih mementingkan siapa atau figur yang datang ini, karena mereka kemudian merasakan sukacita yang sangat besar, merasakan kedamaian karena keluarga yang jauh karena perang begitu, akhirnya ada di sekitar mereka. Nah, saudara-saudara, menyambut kedatangan person yang penting, person yang membawa makna, itulah yang diceritakan oleh bacaan Alkitab kita pada hari ini. Bacaan Lukas pasal 2 memang merupakan sebuah bacaan menarik, karena ini ingin menjungkir balikan, kalau saya boleh matur bahasanya begitu, konsep bangsa Israel tentang Mesias. Bangsa Israel pada waktu itu hidup di dalam penjajahan Romawi, dan sekian lama mereka menjadi bangsa yang terjajah, tidak merdeka.
Ada janji pengharapan yang mereka hidupi bahwa Allah nantinya akan datang dalam figur Mesias itu membebaskan mereka. Di dalam bayangan orang Israel pada waktu itu akan datang seorang raja dengan seluruh bala tentara yang kuat, yang penuh dengan persenjataan lengkap untuk kemudian menumpas habis bangsa Romawi sehingga bangsa itu kemudian merdeka, mereka menjadi bangsa yang besar kembali, mereka menjadi bangsa yang merdeka kembali. Mereka menantikan sebuah pemberian, mereka menantikan sebuah aksi, mereka menantikan sesuatu yang digelundungkan oleh Tuhan dan dimaknai sebagai sebuah anugerah. Tetapi cerita pada hari ini ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, ke Yerusalem, berjumpa dengan Simeon dan Hana. Simeon dan Hana yang telah mendapat janji Tuhan bahwa mereka akan melihat Mesias, rupanya berhasil melihat figur Mesias itu lebih penting daripada semua yang dibawanya. Mesias yang dilihat oleh Simeon dan Hana bukanlah seorang raja dengan pakaian perang, dengan mahkota indah, dengan wajah yang ganteng, tidak. Tetapi seorang bayi yang lemah, baru berumur 8 hari, belum bisa apa-apa, bahkan dibawa oleh ayah dan ibu dalam tanda kutip yang berasal dari keluarga miskin, yang juga tidak memiliki pengikut yang banyak. Tetapi Simeon dan Hana berhasil mengenali ini loh anugerah Tuhan yang datang. Mereka menyambut bayi Yesus dengan sukacita yang besar, sekalipun mungkin mereka kemudian tidak bisa melihat apa sih yang dilakukan Yesus di masa dewasanya nanti. Karena dikatakan di situ, Simeon itu sudah siap untuk mati ketika dia sudah melihat Sang Mesias itu. Simeon dan Hana lebih penting untuk melihat Yesus Kristusnya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Yesus. Yesus cuma bawa burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Itu seberapa sih? Enggak seberapa. Mereka juga tidak melihat persembahan yang besar dari Maria dan Yusuf. Tetapi mereka melihat ada Yesus Kristus yang datang, yang akan membebaskan bangsa itu, yang akan mewujudkan karya kasih Allah, sehingga itu yang membuat mereka membuncah bahagia, membuat mereka memuji Allah, memuliakan Allah, bahkan membuat mereka kemudian mengeluarkan kata-kata berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa toh makna Natal yang baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu? Bagi sebagian orang, Natal artinya adalah libur akhir tahun. Tapi mungkin di masa pandemi ini liburannya kayaknya dipotong lumayan banyak ya kayaknya. Bagi orang yang gemar berbelanja, Natal adalah end year sales. Promonya banyak. Bagi orang-orang yang lain, Natal adalah kado yang besar, hadiah yang banyak, makan-makan. Ya, Natal identik dengan makan-makan. Mungkin dalam sejarah kehidupan bergereja, baru tahun ini, Natal itu tidak ada anggaran makan-makan yang besar. Biasanya berapa persen ya Pak ya? 30%, 40% itu biasanya untuk makan. Banyak orang menilai Natal dari apa yang mereka dapatkan berupa barang, berupa pemberian, berupa uang, berupa potongan harga, berupa keuntungan dalam wujud materi atau fisik. Tetapi firman Allah pada hari ini mengajarkan kita bahwa keberuntungan yang seharusnya kita sambut betul-betul adalah hadirnya Sang Penebus itu. Hadirnya Yesus Kristus dalam wujud bayi, hadirnya Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk berkarya, berpelayanan, bahkan sampai mati di kayu salib, itulah yang seharusnya kita sambut dengan bahagia. Jadi sekalipun Natal kali ini dengan segala macam keterbatasan, sekalipun mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang seharusnya mudik, orang-orang yang seharusnya bertemu dengan kita, kadonya tidak sebanyak tahun lalu, THR-nya mungkin juga dipotong. Tapi selama kita memaknai bahwa Yesus Kristus hadir untuk kita, berjumpa dengan kita, memenuhi hati kita, sukacita itu akan tetap ada. Maka saudara-saudara, mari berfokus yang benar. Bukan kadonya, bukan uangnya. Itu juga menarik, itu juga membuat kita berbahagia. Iya, saya tidak mau itu. Tetapi, mari mengarahkan sukacita kita kepada penyambutan Yesus Kristus.
Sehingga kita betul-betul merasakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan hari ini, 3 orang saudara kita akan menerima sakramen baptis sebagai tanda mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di momen sekitar Natal ini, mereka menyambut Yesus Kristus yang datang masuk ke dalam hatinya. Maka mari kita menyambut saudara-saudara ini dengan penuh sukacita sebagaimana mereka juga menyambut Yesus Kristus yang juga datang menjumpai mereka. Mungkin setelah baptis mereka ya sama saja, tetap harus kuliah, tetap harus kerja, tetap harus sekolah, beban kehidupannya sama aja. Tetapi ketika ada Yesus yang mereka sambut dalam hati mereka, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang mereka terima. Maka saudara-saudara, Natal kali ini bisa jadi sangat-sangat berbeda. Tetapi makna Natal selalu sama, yaitu hadirnya Sang Penebus, yaitu hadirnya Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, di minggu setelah Natal ini, Engkau tetap mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menyambut Natal. Natal tahun ini sungguh berbeda. Tidak ada keceriaan perjumpaan, mungkin tidak ada hadiah yang melimpah. Bahkan sebagian dari kami merayakannya di dalam kehilangan dan kedukaan oleh karena pandemi corona. Tetapi toh itu semua tidak menghilangkan makna Natal bagi kami, bahwa Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat kami hadir, menjumpai kami, memberikan kepastian kehidupan penuh dengan pemeliharaan Allah kepada kami. Maka saat ini tolonglah kami untuk mampu menghayati Natal dengan sebenar-benarnya, melihat bahwa Engkau hadir menjadi hadiah terindah untuk kami, bahwa Yesus Kristus yang menyapa kami itulah yang seharusnya kami sambut dengan penuh sukacita. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali tersilaukan dengan ornamen atau aksesori Natal yang sebenarnya hanya merupakan hiasan, bahkan kami lupa pada esensi Natal. Tetapi saat ini kami datang kepadamu, memohon supaya kami dimampukan melihat Natal yang sesungguhnya, yaitu hadirnya Yesus Kristus bagi umat manusia. Mampukan juga saudara-saudara kami untuk melihat Natal yang sejati. Sekalipun mereka di dalam kelemahan fisik maupun kelemahan rohani, Engkau tetap menghadirkan damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kekuatan, penghiburan, dan kelepasan yang asalnya daripadamu. Engkau juga memampukan para tenaga medis yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi corona, untuk tetap melihat Allah yang hadir memelihara sekalipun di tengah segala macam perjuangan. Mampukan juga setiap warga gereja merayakan Natal dengan mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan pelayanan bersama-sama dengan seluruh warga gereja lainnya. Mampukan kami berpelayanan di tengah-tengah gerejamu ini, mewujudkan tugas panggilan yang Kau karuniakan bagi kami. Demikian juga mampukan kami melihat, merasakan, bahkan menghadirkan Natal di tengah-tengah hidup bersama dengan orang-orang di seluruh bangsa dan negara kami, sehingga kami bersama-sama dimampukan merasakan dan merayakan damai sejahtera yang hadir mewujud nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada sidang Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang, maka dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Maka sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama. Dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal itu, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis disilakan untuk berdiri di depan mimbar. Yang pertama, Saudari Narwastu Widyan Suryaning Asri. Yang kedua, Saudari Adisti Widyan Perwira Sari. Dan yang ketiga, Saudari Pupinti Lolita. Saudara-saudara, agar jelas dan disaksikan oleh semua umat yang hadir serta menyaksikan dari rumah, bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara-saudara disilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Maka disaksikan umat yang hadir maupun dari rumah, bagaimana jawab saudara Narwastu Widyan Suryaning Asri? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Adisti Widyan Perwitasari? Ya, dengan sepenuh hati. Dan bagaimana jawab saudari Pupinti Lolita? Ya, dengan sepenuh hati. Narwastu Widyan Suryaning Asri. Narwastu Widyan Suryaning Asri, engkau aku baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adisti. Adisti Widyan Perwitasari, engkau aku baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pupinti Lolita. Pupinti Lolita, engkau aku baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat diundang berdiri untuk menjadi saksi berkat Tuhan.
Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Allah yang menerangi hati, berkenan memanggil saudara ke dalam hidup baru. Kiranya menolong saudara sehingga mampu menjalani hidup baru dan menjadi saksi perjanjian Allah yang mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari bersama berdoa. Kami bersyukur untuk Narwastu, Adisti, dan Lolita yang telah menerima tanda perjanjian keselamatan dari Allah berupa sakramen baptis. Maka sekarang mampukan mereka menghidupi identitasnya yang baru sebagai anak-anak Allah, warga gereja yang dewasa, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku bagian dari kehidupan bersama. Engkau yang memanggil, Engkau yang memampukan, Engkau pula yang senantiasa memelihara. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama saudara-saudara yang telah menyatakan pengakuan percayanya, juga dengan seluruh yang berjalan bersama Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat disilakan untuk duduk kembali. Dan sekarang akan ada penyerahan surat baptis dari majelis gereja kepada teman-teman yang menerima sakramen baptis. Akan diserahkan oleh imam ibadah ini. Yang pertama kepada Narwastu Widyan Suryaning Asri, masuk ke blok C. Yang kedua kepada Adisti Widyan Perwitasari, masuk ke blok C. Dan yang ketiga kepada Pupinti Lolita, masuk ke blok H. Terima kasih, Wisti dan Pak Kris. Saudara-saudara disilakan menghadap ke arah jemaat, silakan berbalik gitu. Oke. Inilah saudara-saudara kita yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah mereka dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah saudara-saudara ini bertumbuh imannya dalam Tuhan sehingga mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Saudara-saudara yang telah baptis silahkan duduk. Silahkan duduk. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Petrus bab 2 ayat yang kelima menyatakan,
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami aturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama mengakhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan, dan hiduplah damai bersama dengan seluruh ciptaan. Maka selaras dengan bilangan 6 ayat 24-26, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya
melanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.